Halo, halo. Hai hai. Hai, hai. Halo halo. Podcast Perdana Patriot Desa nih. Hari ini saya perkenalkan Ulia dari Patriot Desa Indramayu bersama teman-teman Patriot Desa Indramayu tentunya di sini akan melakukan bincang-bincang ringan sih ya tentang kemerdekaan 17 Agustusan hari ini. Oke, kita langsung aja panggil teman-teman kita, narasumber kita dari Patriot Desa Indramayu. Tepuk tangan dong. Halo. Halo, siapa di sini? Ada siapa ini? Saya. Tos dulu dong. Tos dulu, oke. Sip. Perkenalkan Apa kabar dulu. nih? Perkenalkan dulu. Boleh, Nama boleh. saya Komaruzaman, Patriot Desa Rambatan Wetan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Kecamatan Sindang. Betul. Mas Komar tadi pagi ikut lomba apa aja tuh? Pasti Wah, di desa banyak tuh. banyak banget di sana. Rambatan Wetan itu tadi pagi menggelar beberapa lomba-lomba kecil-kecilan ya, Iya. tapi kecil-kecilan yang meriah gitu. Meriah ya. banget pasti. Ya, seperti pada umumnya ada makan kerupuk, lomba kelereng, lomba memasukkan paku di botol. Iya, Mas Komar ikut yang mana? Saya ikut ke kelereng yang ditaruh di sendok terus sambil jalan gitu. Siapa yang menang? Menang gak tuh? Saya enggak. Sayang faktor banget U, ya. Mbak, faktor U. Oh, paham. Jadi Mimiku, kalah cepat Mimiku gitu apa lah kabar ini. Mimiku? Alhamdulillah Mimiku, Ibu Hajatumiah sehat walafiat. Tadi pagi juga ikut jalan santai, membuka acara kegiatan, Iya. terus membagikan hadiah juga, ada door prize dari mulai TV, ada kulkas dan lemari. Ada kulkas? Oh, ada dong. Oh. Rambatan Wetan gitu loh. Oke, keren banget nih Rambatan Wetan. Kita di sini di podcast perdana nih Mas Komar. Boleh, bagus. Tema kita hari ini ada relasi patriot desa dengan nasionalisme. Oke, baik. Nah, di sini kita boleh tanya-tanya nggak sih tentang patriot desa Wah, tuh? boleh banyak. Patriot Boleh desa banget tuh, dong. Boleh banget. boleh apa banget. sih? Mungkin di teman-teman milenial Indramayu ini banyak yang masih belum tahu gitu patriot Oke, desa. jadi Patriot Desa itu adalah elan revolusioner. Elan Revolution. Elan revolusioner itu memiliki 4 kompetensi. Oke, ada 4 Yang kompetensi. pertama yaitu keteknisan, Keteknisan. kerakyatan, kejuangan dan keikhlasan. Iya. Itu Patriot Desa. Inti dari Patriot Desa itu terkandung di 4 kompetensi itu. 4 kompetensi. Iya. Kalau patriot desa sendiri ini program dari Ini dinas mana? eh, Kabupaten atau provinsi? Oke, program Patriot Desa ini dari provinsi yang diinisiasi oleh Bapak Gubernur Ridwan Kamil. Awal mula ini ceritanya dari pertama itu Jawa Barat membuka lowongan gitu ya, atau membuka pendaftaran untuk milenial. Iya. Itu ada 3.000 pendaftar. Sasarannya jadi milenial ya? Milenial, sasarannya milenial, Iya. anak-anak muda yang ada di desa, Iya, yang masih mempunyai semangat. greget, semangat. Karena tema kali ini kan cocok juga tuh, Indonesia Iya. itu merdeka di keterlibatan pemuda itu Keterlibatan sangat pemuda. besar sekali. Benar, betul sekali Ya, Mas jadi Komar. kembali lagi pada waktu itu Jawa Barat membuka lowongan yang diterima hanya 100 orang. 100 orang. Untuk angkatan pertama itu 100 orang. Iya. Diseleksi akhirnya ya alhamdulillah saya bisa diberikan kesempatan untuk mengabdi di desa di Jawa Barat. Alhamdulillah. ceritanya. Mantap sekali cerita Mas Komar ini. Ya. Sebelum lanjut lagi nih cerita-cerita dari Mas Komar, kita lanjut ya dengan narasumber kedua. Boleh. Kita panggilkan tamu spesial berikutnya. Siapa nih? Kita lihat aja. Saya masih Penasaran agak ya? penasaran juga. Penasaran banget. Soalnya tadi dihubungin itu narasumbernya cuma saya aja gitu. Oh gitu. Jadi penasaran ya kalau ada 2 nih. Kejutan. Iya, kejutan juga. Oke, Siapa sih? kita panggil aja yuk. Mas siapa ya? Tahu. Langsung aja deh Iya. kita panggil Mas Hilmi. Wah, masih lu ya. Halo, Bro. Assalamualaikum. Ini SSPM saya nih. Iya.
Halo. Gimana bro? Kabar bro? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, Mas Hilmi ini kalau kita boleh perkenalkan ya, Mas Hilmi ini beliau staf senior pemberdayaan Patriot Desa Indramayu, khususnya di Kabupaten Indramayu. Bentar, Mbak. Kayaknya ada yang kurang ini, Mbak. Bantal mana nih? Bantal ini mana? Duduknya kurang enak soalnya nih, kurang nyaman gitu. Iya. Hush, waduh dilempar Satu gini lagi, aja. satu lagi. Oke, boleh. Baik. Oke. Pemirsa mohon maaf ini ya. Bantalnya dilempar. Posisi amanin dulu, posisi Oke, amanin siap. dulu. Posisi PW, posisi Soalnya- menentukan prestasi. Agak Mantap, takut mantap. juga sama hostnya nih. Mantap. Ditanya-tanya narasumbernya agak. Perdana. Iya, siap, Mbak. Oke, lanjut ke Mas Hilmi ya. Boleh Siap, kenalan halo. dong Mas Hilmi Halo, ke Mbak teman-teman Ulia. nih. Halo teman-teman semua. Halo. Hai. Hai. Halo. Perkenalkan saya Hilmi Hilmansyah. Kalau teman-teman tadi dengar staf senior pemberdayaan masyarakat desa bisa disebut juga sebagai koordinator dari Patriot Desa Jawa Barat untuk penempatan Kabupaten Indramayu gitu boleh ya. Iya, lebih spesifik untuk Kabupaten Indramayu Ya, ya. lebih spesifik ke Kabupaten Indramayu betul. Mantap. Kalau boleh tahu tugasnya kira-kira mencakup apa aja sih gitu? Tugas SPMD. Iya. Kalau SPMD itu sebetulnya mendampingi teman-teman Patriot Desa supaya bisa sama-sama berkolaborasi karena kita kan seperti teman-teman ketahui ya program Insani ya, program investasi manusia. Jadi teman-teman Patriot Desa itu diambil dari mahasiswa fresh graduate, terus kemudian yang berpengalaman nanti kita dampingin untuk bisa menjadi the next leader. Kalau katakan ini, the next leader, kata kuncinya the next leader itu. Oke. Gitu. Kita ngedampingi supaya bisa berkolaborasi dan ya kita tahu semua Patriot Desa nggak bawa anggaran Mbak Ulia. Jadi kita lebih fokus ke kolaborasi supaya bisa menghasilkan inisiatif di desanya Patriot Desa gitu. Iya, penjelasannya cukup detail ya. Ini SSPM yang sangat luar biasa ini. Luar biasa, benar saya setuju. Aduh, sampai top markotop. Top Kalau markotop. top markotop. Indramayu. Boleh minum. Wah, ini kayaknya iya, ini juga kosong sama. Iya, tolong dong. Sabar, ada saudara-saudara, airnya. sabar. Wah, ini untuk Tolong nanti Mbak Fitri. ini krunya ini Terima kasih disediain banyak. lagi ya. Terima kasih banyak. Narasumber sudah datang, ini airnya masih kosong. Nanti serak ini kalau mau memaparkan Sip. ini. Ya, Makasih banyak Mbak Fitri. Boleh minum dulu nih Minum kalau dulu mau. ya. Boleh. Terima kasih. Ini nih ya. Hari ini kan 17 Agustus nih. Betul. Mas Hilmi tadi pagi ikut lomba apa tuh? Ada nggak? Kalau lomba sebetulnya kita lebih fokus ke rangkaian kegiatan Patriot Desa. Jadi kita punya program rangkaian hari ini 17 Agustus, kemudian 18 Agustus sampai 19 Agustus itu kita punya program 17 tentang ya ini tentang podcast bincang-bincang tentang relasi Patriot Desa dengan nasionalisme. Kemudian hari kedua kita bicara dengan Patriot Desanya inisiatifnya dan hari ketiga kita ada inisiasi tentang TBM. Ada juga Ya. program-program spesial ini ya Hari Hari Kemerdekaan ya. kemerdekaan ya betul. Ngomong-ngomong soal Hari Kemerdekaan nih, kan kita para pemuda milenial nih, apa sih makna kemerdekaan bagi kita pemuda ini? Siapa dulu? Buat Mas Hilmi. Mas Hilmi boleh? Oh, Mangga, buat saya. mangga. Peran pemuda ya. Pemuda itu yang ada di garis terdepan. Harus ada di garis terdepan karena kalau kita bicara tentang bonus demografi yang sekarang lagi ramai di mana-mana, tahun 2045 itu ada namanya bonus demografi dan kita akan menuju Indonesia Emas. Betul. Jadi Indonesia Emas. pemuda yang sekarang umur milenial, zilenial, siap-siap di tahun 2045 akan mempunyai peran kunci untuk pembangunan khususnya di Indonesia gitu Mbak Ulia. Jadi iya peran pemuda milenial, zilenial sangat berpengaruh ya. Berpengaruh betul. ke depannya. Generasi emas. Generasi emas Generasi berikutnya. emas 2045. Kalau soal nasionalisme nih, apa sih? Nasionalisme. Ya, kita menanamkan Dikaitkan dengan iya, pemuda. nasionalisme itu kita menanamkan apa namanya cinta terhadap tanah air kita, ya, cinta dengan apa namanya produk-produk lokal kita, lokal. itu sudah termasuk nasionalisme.
UMKM di Iya, desa iya, ya. itu Benar-benar. termasuk nasionalisme karena konteksnya saya kan berada pemberdayaan di desa, jadi harus benar-benar ditanamkan rasa cinta terhadap produk-produk lokal gitu. Itu. Khususnya di Di desa desa Rambatan. Rambatan Wetan. Oke. Ngomong-ngomong soal desa nih, kita udah berjalan berapa lama sih nih Patriot dari Januari tahun ini dari Januari sampai dimulai, Agustus sampai ya, Agustus, sekitar 8 8 bulan nih. Sepanjang 8 bulan ini capaian di desa Mas Komar apa nih? Banyak banget, terutama di desa saya penempatan di Rambatan tentu saya menginisiasi Karang Taruna. Tadinya Karang Taruna itu belum terbentuk gitu Mbak. Setelah saya datang di situ ikut komunikasi dengan ibuku, kemudian ibuku mengiyakan, akhirnya ya kami bentuk struktur kepengurusannya. Karang Dan Taruna bareng alhamdulillah- Mimiku ya. Iya. Dan alhamdulillah sekarang sudah aktif dan Karang Taruna sudah bisa berkegiatan. Terlepas dari itu ya ada pihak-pihak yang lain juga ikut membantu dalam pembentukan Karang Taruna ini, Pembentukan seperti Karang stakeholder yang ada di desa juga gitu loh. Iya betul. Mantap sekali nih Mas Komar nih. Kepemudaannya masih tinggi sekali nih. Iya dong, harus dong. Terus semangat. Meskipun usia saya udah berapa, tahu nggak usia saya berapa? Masih muda sih kelihatannya. 25 ya? Salah tuh. Ya. Kalau 30 tuh masih muda nggak sih? Masih muda dong. masih muda. masih Oh, milenial saya 30 geser. masih milenial. Masih milenial, benar-benar Masih masih milenial. milenial. Oke, itu dari Rambatan ya. Kalau kita bincang-bincang soal Indramayu secara umum nih, Mas Hilmi gimana nih? Capaian Patriot Desa nih. Indramayu 8 secara bulan ini. umum kita berprogres di lapangan itu ada capaian-capaian yang sudah ditentukan Mbak Ulia. Ada yang namanya Key Performance Indicator. Jadi indikator ya? kunci KPI yang kita sebut KPI. Kita ada beberapa KPI yang harus dicapai oleh teman-teman Patriot. Kita fokusnya ke situ. Nah, kalau dari ruang lingkup KPI itu arahnya lebih kepada peningkatan kapasitas kepada penggerak lokal atau kita sebut dengan local champions. Local champions itu yang harapannya nanti patriot-patriot baru yang didampingi oleh patriot desa, dan nanti mereka bisa bergerak setelah patriot desa meninggalkan desa yang bersangkutan. Jadi kita fokus ke target capaian KPI. Alhamdulillah penggerak lokal Kabupaten Indramayu sudah ada 50 penggerak lokal dibagi atas 3 indikator. Kita acuannya juga ke indikator jasa membangun, kemudian diturunkan ke komposit sosial, lingkungan, dan ekonomi Mbak Ulia. Iya, Begitu. 3 bidang ya. 3 Ada bidang, betul. lingkungan, terus sosial sama ekonomi. Ekonomi. Jadi kita tuh setelah pergi kita meninggalkan jejak, dan itulah jejaknya penggerak lokal yang ada di desa itu. Betul. Kita ngomongin soal keberlanjutan juga ya. Jadi jangan sampai pas Patriot pergi, kegiatan inisiatifnya juga ikutan pergi Ini gitu. pergi, Iya. jangan Iya, sampai. benar-benar. Jangan sampai. Ya. Kalau secara umum nih, potensi di Indramayu nih lebih ke arah mana sih? Potensi di Indramayu kita ngelihat dari basis sektornya Mbak Ulia. Jadi Sektor. basis sektor penghasilan asli daerah PAD Kabupaten Indramayu itu paling besar ada di perikanan, kemudian pertanian. Dua sektor itu yang akan kita gali yang ada di desa, karena menurut salah satu tenaga ahli Ibu Tri Mumpuni bilang bahwa Ibu Puni, pada tahu nggak nih Ibu Puni? Halo Ibu Puni, Halo, kalau lagi Ibu nonton, Puni. halo. Pada tahu nggak Ibu Assalamualaikum. Puni? Nah, Ibu Puni itu luar biasa, kata Ibu Puni itu sumber daya alam Indonesia itu ada di garis depannya, yaitu di desa. Sumber daya alam Indonesia itu yang ada di baris terdepan adalah desa. Jadi kita memang fokus mengembangkan potensi alam. Kemudian program ini kan fokus ke program insani. Jadi SDM dan SDA itu harapannya bisa selaras. Pertanian dan perikanan kita fokusnya ke bawahnya. Karena begini Mbak, di kata Indonesia itu ada desa, ada kata desa. Indonesia. Oh iya, Ada, Indonesia. iya. Di tengah-tengah itu ada kata desa. Coba aja di Iya. INDONESIA. Ada tuh desa. kata Bener desa. nggak, Mas Betul. SS? Ya, Itu ilmu cocok logi namanya. Cakep. Karena memang garda terdepan. Garda terdepan. Garda terdepan itu desa. Ada Iya. di desa. Ada di betul. desa. Mantap.
Oke nih, kan kita udah sekitar jalan 8 bulan ya Betul, sampai 8 Agustus bulan. ini. Agustus berarti September, Oktober, November, Desember. Tinggal 4 bulan. 4 bulan lagi. Gimana nih 4 bulan Iya. lagi kita Iya. ada surprise apa nih? Rencana kerja apa sih buat Patriot nih? Ke siapa dulu nih? Saya Oh, atau boleh. Mas SS? Boleh siapa gantian? Ke Patriot kan tadi saya. Oke, Oke. oh, boleh. SS ini emang aduh. SS Indramayu emang top markotop tuh di sini ya. Iya, iya. Jadi yang penting kita 4 bulan sisa ini kita lakukan hal-hal yang terbaik untuk desa. Artinya kita terus membangun relasi, membangun jaringan dan menuntaskan secara administrasi ya Mas S. Betul, Ya, kita Administrasi juga ya, menuntaskan jangan lupa. KPI, bagaimana caranya paling tidak desa itu bisa menjadi mandiri. Mandiri. Bukan begitu Mas Betul. SS? Ya. Betul, betul. Jadi karena memang target utamanya tuh ya harus menjadikan desa itu harus mandiri gitu. Kalau desa bisa mandiri kan semua insya Allah Indonesia ini sejahtera. Gitu. Kayak tambahan nih Mbak Ulia. Boleh. Salah satu target capaian yang ada di Patriot Indramayu yang spesial buat saya adalah peningkatan IDM. Nah itu 100% indeks desa membangun yang ada di penempatan Kabupaten Indramayu itu naik. Alhamdulillah. Setuju teman-teman? Alhamdulillah. Dari 4 desa berkembang, alhamdulillah naik ke desa maju semua. Kemudian desa maju naik ke desa mandiri, semua. Jadi total ada Indramayu, desa mandiri ada berapa Ada Mas berapa Komar jadinya? kalau ingat? kalau mandiri Yang tahun ini? yang tahun ini tuh desa Rambatan Ada Desa. Rambatan. Satu. Ya ada Desanya Teh Mentari nih. desanya teman tari itu namanya Singajaya. Singajaya. Ada Pekandangan Jaya. Pekandangan Ada Jaya. Pekandangan Jaya, Soalnya Mas Jaya-jaya tuh bagus. ada dua, jadi agak Pekandangan bingung. Jaya ada ya. Mas Iya. bagus ya. Jaya. 3. Semuanya Ketiga ada Terusan. Desanya Kecamatan Teh tuh dengan Silvi. desa ya ada Terusan. Alhamdulillah. Itu mandiri juga. Alhamdulillah. Yang Yang sudah mandiri lagi. Yang kelima ada ini Penghasil Kerupuk. kerupuk. Di Indramayu? Kalau kerupuk itu kenanga. Kenangan. Waduh. Bukan Tiada kenangan ya, lain. bukan kenangan ya. Jadi kalau Bukan gini, kenangan, kalau Mas. kenanga itu memang sudah mandiri dan cangkingan kan sudah mandiri. Berarti 7. Ya, iya Mandiri. 7. Alhamdulillah, 7. Ini yang Cangkingan dan kenanga sedang sudah mandiri ya? berproses, artinya sudah mandiri itu ada 4. dari maju, Dari maju naik ke status ke mandiri. Iya. Iya, Iya. ada Dan 4 itu desa. sudah dilaksanakan pada bulan Triwulan kedua. September ya kan? Triwulan kedua. Triwulan kedua dilaksanakan. Triwulan kedua sudah Sudah ada ditempel. peningkatan, ada naik Alhamdulillah. status. Oke, Dari oke. kalau ini mah statusnya lajang ke apa ya? Dari jomblo, Beda konteks, dari jomblo saudara. ke punya pacar. Oh, Ya. terus naik status lagi. Ya, Ketiga naik single. Strata berikutnya apa tuh? Berikutnya setelah punya pacar, Naik naik ke ke pelaminan. pelaminan. Oke. Lanjut nih. Karena kita udah di penghujung acara. Waduh, nggak kerasa. Aduh. Nggak kerasa banget ya. Kalau ngobrol kayak gini tuh tentang desa tuh, aduh, rasanya pengen. Iya. Ya, lebih lama lagi tuh. Bener. Totalitas, karena kita live in di desa, Betul. live in tinggal di desa, rezeki kota, Bisnis bisnis mendunia. mendunia. Wih. Alhamdulillah. Tagline-nya ini yang dipakai. Tagline. Tagline. Tinggal di desa, rezeki kota, Bisnis bisnis mendunia. Sekarang gantian Mbak, saya yang nanya ke Mbak Oh, Ulia. Ditanya Mbak Ulia kan patriot desa juga nih. Ya boleh nggak nih, boleh nggak nih? Boleh. Harus Nah, dong, Mas. harus Saya dong. Boleh tanya. dong. Mbak Ulia sebelumnya di mana penempatan? Penempatan sebelumnya itu saya bareng Kang Ajat nih. Kang Ajat. Iya, di Tasikmalaya. Tasikmalaya. Wah, asli. Dari Indramayu, Asli penempatan asli domisili ya? Asli Domisili. domisili di Indramayu. Berarti alhamdulillah sekarang pulang Indramayu ya. Iya, alhamdulillah. Desanya mana Mbak Indramayu? Desanya penempatannya di Panyingkiran Kidul, Kecamatan Cantigi. Tapi saya asli domisili di mana coba? Di mana? Di mana coba? Saya di desanya Mas Komar loh. Aduh, Rambatan, aduh. Iya, Mas Komar bilangnya saya ini penggerak Iya. lokal. Aduh, Iya. Nah, Orang Rambatan terus- jadi patriot desanya. Dari tagline Pak Ridwan Kamil, tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Apakah sudah tepat dengan adanya patriot desa di desa Panyingkiran Kidul ya? Panyingkiran Kidul. Relasinya dengan program inisiatif patriot itu apa? Tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Patriot Desa kan kita mengungkap, mempublikasi
apa sih potensi yang ada di desa ini. Jadi diharapkan kita pemuda-pemuda yang ada di desa ini, hayu kita bareng-bareng apa yang ada di desa tuh kita olah gitu. Jangan sampai pemuda-pemuda generasi penerus ini pada ini ya urbanisasi ya ke kota. Iya, betul. Jadi kita gawe di desa, kalau di Indramayu bahasanya menggawe ya. Menggawe. Mekaya. Mekaya nih desa. Luru duit. Wis ning desa bae konon ka. Iya, Aja wis, doa aja doa. Enak Heeh. desa. Sing penting rezeki kota, bisnis mendunia. Rezeki kota itu gimana boleh? Rezeki kota tuh kan kita kesannya kalau di kota tuh ada modernisasi. Betul. Cuannya banyak. Wow, cuan. Jadi mindset kayak gitu kadang kita bisa tergiur gitu. Ke kota aja deh kita kerja. Tapi dengan adanya Patriot Desa ini insya Allah bisa menstimulus, memotivasi teman-teman penggerak lokal di desa penempatan masing-masing ya, khususnya buat ayo deh kita gawe di desa Kembali aja, ke desa kembali gitu ke ya. desa. Itu sih. Karena di desa semuanya tuh ada gitu ya. Ternyata potensi desa tuh sebesar itu. Betul. Ya, berarti kalau kayak gitu rezekinya kita bisa setara dengan orang kota ya. Dan Betul bisnisnya kalau bisa dikembangkan ke bisnis, kita kan targetnya ke ekonomi ya. Iya. Harapnya bisa kita jual ke marketplace, artinya sudah Salah satunya itu lingkup dunia kan. Kalau sudah di marketplace kita jual ke internet gitu di era digitalisasi. Berarti tepat ya. betul. Tagline Tepat itu sekali. alhamdulillah. Tepat sekali. Oke. Cukup Lanjut ya? nih pesan-pesan untuk teman-teman nih, teman-teman pemirsa. Dari Mas Eris dulu atau Mangga. ya, Oke. mangga. Sebagai pimpinan kami, mangga. Pesan Khususnya terkait kepemudaan, kepemudaan kemerdekaan. nasionalisme ya. Ya, untuk para pemuda-pemudi desa khususnya, yang paling utama jangan lupakan peran para pahlawan kita. Penting gitu, karena tanpa ada pahlawan-pahlawan kemerdekaan kita tidak ada yang namanya kemerdekaan. Kita masih dijajah oleh para penjajah. Oleh karena itu teman-teman harus bisa memperjuangkan. Kalau kata Bung Karno, gampang mengusir penjajah, yang susah adalah melawan diri sendiri dan melawan bangsa sendiri. Jadi kita punya suku, punya etnis, punya bahasa, dan punya banyak beragam agama ya. Harapannya itu kita bisa bingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika dan kita rangkum dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Dan teman-teman pemuda-pemudi, jiwa nasionalismenya harus ditumbuhkan. Ingat, harus ditumbuhkan. Potensi sumber daya alam kita ada di desa. Ayo yang ada di luar, yang ada di kota, ayo pulang ke desa. Yang asli wong desa pulang ke desa, kita kembangkan desa, kita bangun desa supaya tagline dari Pak Gubernur itu bisa terrealisasi. Dan ada satu tagline dari DPMD adalah Merdesa. Merdeka dari desa. Itu. Sedikit, punten Mas Hilmi, sedikit saya tambahkan. Tadi mengutip dari kata-kata Bung Karno, saya tambahkan ada jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu. Jadi sejarah kita bagaimana Indonesia ini merdeka. Gitu. Itu yang penting. Iya, jangan sekali-kali melupakan sejarah ya buat teman-teman milenial nih. Sejarah itu penting banget loh. Iya. Iya. Oke, kita gimana nih? Jargon dulu apa? Masuk ke sesi terakhir Kok nih. tadi dia closingnya nyambung dari saya. Dia statement sendiri dong, coba. Statement Apa tuh, saya apa tuh? yang terakhir ya, karena ini kata Bung Karno, berikan Bung Karno aku, lagi? iya Bung Karno lagi dong, karena ini kan lagi Mantap, momennya lagi pemimpin kita. Agustusan kan Mas Hilmi ya. Kata Bung Hatta coba. Atau kata Bung Kecil, Sultan Syahrir. Boleh, ada tuh saya ingat waktu itu. Kata Bung Kecil gimana? Baca nih bukunya. Apa? Hidup yang tidak dipertaruhkan Tidak akan dimenangkan. Itu kata siapa? Kata Bung Syahrir. Masya Allah. Jadi intinya pemuda-pemudi jangan sampai nyerah dengan Dengan tantangan tantangan. Ya. yang Oke. sudah diperjuangkan. Begini, proses yang susah itu akan menghasilkan karya yang indah. Itu kata siapa? Kata Bung Komar. Bung Komar. Oke, tadi Ini bisa aja nih Pak SS. tadi Oke, kata oke. Bung Karno, terus
Bung Syahril, Bung Komar, ada lagi nih dari saya nih. Iya, boleh, boleh. Kata Bung Hatta. Iya. Kata Bung Hatta gini nih, Indonesia tidak akan bercahaya karena obor di Jakarta. Betul. Tapi akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Cakep. Lengkap ya, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir atau Bung Kecil ada Satu semua. lagi Oke. Bung Komar. Bung Komar. Terakhir kita jargon boleh nggak sih ini Patriot Apa Desa? tuh, apa tuh? Jargonnya Dipimpin boleh Mas SSPM? gimana? Oh, moderator dong. Moderator. Oh, oke sip. Patriot Desa ya, biasa nih. Patriot Desa, merdeka dari desa. Sekali lagi. Patriot Desa, Merdeka dari desa. Jabar juara. Sekali lagi dong. Jabar Juara. Oke. Tepuk tangan. Terima kasih untuk podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast Patriot Desa Indramayu selanjutnya. Stay tune. Bye. Dah, Assalamualaikum.